Dalam kehidupan, kejahatan mungkin bisa disembunyikan, tapi karma selalu menemukan jalannya. Rendra, seorang pejabat polisi, tega memfitnah sahabatnya sendiri, Arya, demi merebut sesuatu yang tak seharusnya ia gapai. Simak cerita lengkapnya hanya di video ini dan jangan lupa tinggalkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Hujan deras mengguyur kota saat Komisaris Rendra duduk di balik meja kantornya, memandangi jendela dengan tatapan kosong. Bukan tumpukan berkas kasus kriminal yang memenuhi pikirannya malam itu, melainkan Laras, wanita yang seharusnya tak boleh ia inginkan. Ia menggenggam gelas whisky di tangannya, mencoba menenangkan gejolak dalam dadanya, namun bayangan wajah Laras terus menghantuinya. Ia mengingat bagaimana wanita itu tersenyum manis kepada suaminya, Inspektur Arya, bawahannya yang paling ia benci. Bukan karena Arya polisi yang buruk, melainkan karena Arya memiliki sesuatu yang sangat ia inginkan, istri yang cantik, lembut, dan setia. Setiap kali ada pertemuan dinas, Rendra selalu menyempatkan diri untuk memperhatikan Laras dari kejauhan. Ia menyukai cara Laras berbicara dengan lembut, cara matanya bersinar saat berbincang dengan Arya, dan bagaimana ia selalu setia mendampingi suaminya. Kecemburuan itu perlahan berubah menjadi obsesi. Rendra mulai mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan rumah tangga Arya. Ia memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki segala hal tentang Arya dan Laras, di mana mereka tinggal, kemana mereka pergi, bahkan kebiasaan mereka sehari-hari. Ia ingin menemukan celah, sesuatu yang bisa ia manfaatkan untuk memisahkan mereka. Malam itu, Rendra tak bisa lagi menahan gejolak hatinya. Ia duduk sendirian di ruangannya yang sepi. Pikirannya berkecamuk antara logika dan keinginan gelap. Ia tahu bahwa apa yang ia inginkan adalah dosa besar, sebuah pengkhianatan terhadap kode etik dan kemanusiaan. Namun, semakin ia mencoba mengabaikan perasaannya, semakin kuat keinginan itu tumbuh. Jika Arya tidak ada, maka Laras akan butuh seseorang untuk bersandar. Gumamnya pelan, matanya menyipit penuh perhitungan. Dan di saat itulah, ide busuk itu muncul. Ia akan menyingkirkan Arya dengan cara yang tidak bisa digugat siapapun. Rendra tak mau membuang waktu. Keesokan harinya, ia mulai menjalankan rencananya. Dengan kekuasaan yang ia miliki, ia menghubungi beberapa orang kepercayaannya. Orang-orang yang setia bukan karena hormat, tetapi karena takut padanya. Ia menyusun skenario licik untuk menjebak Arya dalam kasus korupsi. Bukti-bukti palsu mulai disiapkan, rekening-rekening fiktif dikendalikan, dan saksi bayaran telah dipilih. Ia tahu Arya adalah pria jujur, tak mungkin terlibat dalam korupsi, tetapi dunia ini tak peduli pada kebenaran. Dunia hanya percaya pada apa yang terlihat. Hari-hari berlalu, dan perangkap itu mulai berjalan sempurna. Rendra semakin dekat dengan Laras, berpura-pura menjadi atasan yang peduli pada keluarga bawahannya. Ia sering menelepon Laras dengan alasan menanyakan kondisi Arya di kantor, menawarkan bantuan jika ada kesulitan. Laras, yang tak curiga sedikit pun, selalu menjawab dengan ramah. Setiap kali mendengar suaranya, Rendra merasakan darahnya mendidih. Ia semakin yakin bahwa Laras seharusnya menjadi miliknya, bukan milik Arya. Namun, di balik obsesinya, ada perasaan aneh yang menghantui Rendra, sebuah firasat buruk yang tak bisa ia jelaskan. Mimpi-mimpi buruk mulai menghantuinya di malam hari. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, melihat bayangan sosok pria yang menatapnya dengan penuh amarah dalam gelap. Namun, ia menepis semua itu. Ini hanya rasa bersalah yang tak perlu, pikirnya. Lagi pula, ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Malam itu, Rendra duduk di ruang kerjanya, mengamati dokumen-dokumen yang akan segera menjatuhkan Arya ke dalam lubang kehancuran. Dengan pena di tangannya,
Ia menandatangani surat penyelidikan yang akan membuka pintu neraka bagi Arya. Ia menarik napas dalam, merasakan kepuasan yang luar biasa. Semuanya akan segera berakhir, bisiknya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang mengingatkannya, sebuah suara kecil yang hampir tak terdengar. Tanpa ia sadari, malam itu adalah awal dari malapetaka yang ia ciptakan sendiri. Pagi itu, matahari bersinar cerah, tetapi di dalam kantor kepolisian, awan gelap mulai menyelimuti takdir Inspektur Arya. Ia duduk di ruangannya, menyelesaikan laporan penyelidikan sebuah kasus narkotika, tanpa menyadari bahwa sesuatu yang jauh lebih mengerikan tengah menantinya. Sementara itu, di ruangannya sendiri, Komisaris Rendra menyeringai puas. Semua telah diatur dengan sempurna. Sebuah laporan rahasia baru saja masuk ke meja penyelidik, melaporkan adanya dugaan keterlibatan Arya dalam pencucian uang hasil korupsi di salah satu proyek pengadaan alat kepolisian. Tanpa menunggu lama, tim internal langsung bergerak. Beberapa polisi memasuki ruangan Arya dengan ekspresi dingin. "Inspektur Arya, Anda ditahan atas dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi dan penyalahgunaan jabatan," ujar seorang perwira dengan nada tegas. Arya terhenyak. Matanya membelalak penuh kebingungan. "Apa? Ini pasti kesalahan. Saya tidak pernah melakukan hal itu." Suaranya bergetar, tetapi borgol sudah terpasang di pergelangan tangannya sebelum ia bisa melakukan perlawanan lebih jauh. Seluruh kantor gempar. Beberapa rekan Arya mencoba membela, mengatakan bahwa tuduhan itu tidak masuk akal, tetapi bukti yang diajukan terlalu kuat. Rekening dengan aliran dana mencurigakan atas nama Arya telah ditemukan. Dokumen kontrak yang seharusnya tidak pernah ia tanda tangani telah disertakan dalam berkas kasusnya. Semuanya terlihat begitu nyata, begitu tak terbantahkan. Arya hanya bisa menatap nanar ketika para penyelidik menggiringnya keluar, melewati rekan-rekan yang hanya bisa menatapnya dengan raut iba dan kecurigaan. Di luar gedung, wartawan sudah menunggu. Kilatan kamera menyambutnya dengan kejam. "Inspektur Arya, benarkah Anda menerima suap? Berapa uang yang Anda gelapkan? Bagaimana perasaan istri Anda mengetahui ini?" Pertanyaan-pertanyaan itu menghujaninya seperti belati yang menusuk dadanya berkali-kali. Arya ingin berteriak bahwa semua ini fitnah, tetapi suaranya tenggelam dalam hiruk-pikuk tuduhan dan cemoohan. Di rumah, Laras menjatuhkan ponselnya begitu melihat berita di televisi. Tubuhnya gemetar hebat, seolah dunia yang ia pijak runtuh dalam sekejap. Ia tak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Arya, suaminya, lelaki yang selalu menjunjung tinggi kejujuran, dituduh korupsi. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Pintu rumahnya diketuk keras. Saat ia membukanya, Komisaris Rendra berdiri di sana dengan ekspresi prihatin. "Laras, aku tahu ini berat. Aku datang bukan sebagai atasannya, tapi sebagai sahabat. Aku akan membantumu melewati ini." Laras tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Ia terlalu hancur untuk mencurigai niat tersembunyi di balik sikap baik Rendra. Dalam benaknya, ia hanya ingin Arya kembali, tetapi kenyataan berkata lain. Rendra perlahan menjadi tempatnya bersandar. Seseorang yang menawarkan bantuan ketika semua orang menjauh. Tanpa disadari, ia telah masuk dalam perangkap yang telah lama disiapkan. Sementara itu, di dalam sel yang dingin dan gelap, Arya terduduk lemas. Ia masih mencoba mencerna semua yang terjadi. Bagaimana bisa ini terjadi? Siapa yang menjebaknya? Namun, semakin ia memikirkan, semakin ia sadar bahwa hanya ada satu orang yang memiliki kekuatan untuk melakukan ini, Rendra. Dadanya bergemuruh oleh amarah dan pengkhianatan. Sahabatnya, atasannya, telah menjatuhkannya dengan cara paling keji. Waktu berjalan begitu lambat bagi Arya.
Setiap detik di dalam penjara adalah siksaan. Ia tidak hanya kehilangan kebebasan, tetapi juga harga dirinya, kehormatannya, bahkan mungkin Laras. Ia takut jika suatu hari nanti, Laras akan berpaling. Takut bahwa Rendra benar-benar berhasil mengambil semua yang ia miliki. Ia mengepalkan tangannya erat, menahan gejolak di dadanya. "Aku akan keluar dari sini," bisiknya pada dirinya sendiri. "Aku akan membuktikan kebenarannya, bagaimanapun caranya." Namun, di tempat lain, Rendra telah semakin dekat dengan Laras. Malam demi malam, ia datang ke rumah wanita itu, menawarkan bahu untuk bersandar, pura-pura peduli pada penderitaan yang ia ciptakan sendiri. Ia tahu, hanya masalah waktu sebelum Laras akhirnya jatuh dalam pelukannya. Ia merasa telah menang. Namun, yang tidak ia sadari adalah bahwa takdir telah menulis akhir lain untuknya. Akhir yang jauh lebih kelam dari yang bisa ia bayangkan. Malam itu, Laras duduk di ruang tamunya, menatap kosong ke arah cangkir teh yang sudah dingin. Sudah berbulan-bulan sejak Arya di penjara, dan kehidupannya terasa seperti neraka. Ia telah berjuang mencari cara untuk membebaskan suaminya, tapi semua pintu seakan tertutup. Bukti-bukti terlalu kuat, dan pengacara terbaik sekalipun tak mampu menepis tuduhan yang menjerat Arya. Dalam keputusasaan itu, hanya satu orang yang selalu ada di sisinya, Rendra. Sejak kejadian itu, Rendra sering datang mengunjunginya, memberikan dukungan dan kata-kata penghiburan. Ia meyakinkan Laras bahwa ia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Arya, meskipun ia sendiri tahu bahwa itu adalah kebohongan. Ia menikmati bagaimana Laras mulai bergantung padanya, bagaimana perempuan itu akhirnya melihatnya sebagai penyelamat. Setiap kali Laras menangis, Rendra ada di sana. Setiap kali ia butuh tempat bersandar, Rendra selalu membuka pelukannya. Laras tak menyadari betapa dalam ia telah terperangkap dalam jebakan pria itu. Pada awalnya, ia menolak perasaan aneh yang mulai muncul dalam dirinya. Perasaan bahwa Rendra adalah satu-satunya orang yang bisa ia andalkan sekarang. Namun, perlahan-lahan, kehadiran Rendra menjadi kebutuhan. Ia tak tahu bahwa ini adalah bagian dari rencana yang telah disusun dengan sangat rapi. Suatu malam, Laras duduk di beranda rumahnya, menatap langit tanpa bintang. Rendra datang membawa sebotol anggur, menawarkan sedikit pelarian dari kenyataan pahit yang menjeratnya. "Kau harus belajar menerima keadaan, Laras," bisiknya lembut sambil menuangkan anggur ke dalam gelasnya. "Aku tahu ini sulit, tapi kau tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu." Laras menggigit bibirnya, menahan air mata yang hendak jatuh. Ia merindukan Arya, tetapi ia juga lelah. Lelah berjuang sendirian, lelah berharap tanpa kepastian. Saat itu, untuk pertama kalinya, ia mengizinkan Rendra menggenggam tangannya lebih lama dari yang seharusnya. Ia tidak menarik tangannya. Ia tidak menolak ketika Rendra mendekat dan membisikkan kata-kata manis di telinganya. Dalam momen itu, ia merasa terbawa arus, mengabaikan suara hati kecilnya yang berteriak bahwa ini adalah kesalahan. Hari demi hari berlalu, dan batas-batas yang dulu ada kini telah runtuh. Rendra akhirnya berhasil menaklukkan Laras sepenuhnya. Mereka menikah dalam sebuah acara tertutup, jauh dari sorotan media. Rendra merasa puas. Ia akhirnya mendapatkan apa yang ia inginkan selama ini. Ia memiliki Laras, dan Arya telah terkubur dalam kehancurannya sendiri. Namun, kebahagiaan yang ia bayangkan tidak pernah benar-benar datang. Laras, meski secara fisik bersamanya, masih terperangkap dalam bayang-bayang Arya. Ia tak pernah benar-benar tersenyum, tak pernah benar-benar merasa utuh. Rendra mulai merasakan ketegangan dalam rumah tangga mereka, sebuah kehampaan yang tak bisa ia isi, sekeras apapun ia mencoba. Dan kemudian,
Karma mulai bekerja. Semuanya dimulai dengan mimpi buruk yang datang setiap malam. Dalam tidurnya, Rendra selalu melihat sosok Arya menatapnya dengan mata penuh amarah. "Kau mengambil segalanya dariku." Suara itu bergema dalam kepalanya. Ia terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdegup kencang. Semakin hari, mimpi buruk itu semakin nyata. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menghantuinya. Barang-barang di rumah sering jatuh tanpa sebab. Bayangan di sudut ruangan tampak bergerak meski tak ada siapa-siapa. Laras pun mulai merasakan hal yang sama. Ia sering mendengar suara lirih yang memanggil namanya di malam hari. Namun, puncak dari semuanya terjadi suatu malam ketika Rendra tiba-tiba terjatuh di lantai kamar mandi. Ia merasakan seluruh tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Ia berusaha berteriak, tetapi suaranya tak keluar. Panik. Laras segera membawanya ke rumah sakit. Dokter memeriksa dengan cermat, tetapi hasilnya aneh. Tidak ada cedera atau penyakit yang bisa menjelaskan kelumpuhannya. "Ini bukan sesuatu yang medis," kata dokter itu dengan nada ragu. "Mungkin ini tekanan psikologis, atau sesuatu yang lebih dalam." Dalam kebingungannya, Rendra mulai memahami satu hal. Ia telah menantang sesuatu yang tak seharusnya ia ganggu. Ia telah merebut kebahagiaan orang lain. Dan kini, sesuatu sedang mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Ia mulai merasa ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan bahwa ia benar-benar sedang dihukum oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Di samping tempat tidurnya, Laras hanya bisa menatap suaminya yang kini tak lagi berdaya. Dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah ini balasan atas semua yang telah terjadi? Dan lebih dari itu, apakah ia telah menikahi pria yang salah? Sejak malam itu, hidup Rendra berubah menjadi neraka. Ia terjebak dalam tubuhnya sendiri, tak mampu menggerakkan kaki maupun tangannya. Dokter yang menangani kasusnya tak bisa menemukan penyebab pasti dari kelumpuhannya, hanya memberikan kemungkinan bahwa ini bisa jadi gangguan saraf atau stres berat. Tapi Rendra tahu, ini bukan sekadar penyakit biasa. Ini adalah hukuman. Hukuman atas dosa yang telah ia lakukan kepada Arya. Hari-hari berlalu dengan lambat. Rendra yang dulu begitu berkuasa kini bahkan tak bisa mengangkat sendok untuk makan sendiri. Ia harus bergantung pada Laras dalam segala hal, sesuatu yang semakin membuatnya terpuruk. Ia melihat istrinya mulai menjaga jarak. Matanya dipenuhi kebingungan dan rasa bersalah yang tak bisa ia sembunyikan. Setiap sentuhan Laras kini terasa dingin, seolah-olah ada tembok tak kasat mata di antara mereka. Laras sendiri tak lagi bisa menyangkal kenyataan yang menghantamnya. Dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa semua ini adalah konsekuensi dari keputusan buruk yang telah ia buat. Ia telah membiarkan dirinya terjerat dalam tipu daya Rendra, dan kini ia harus menanggung akibatnya. Bayangan Arya terus menghantui pikirannya, membuatnya merasa semakin tersesat dalam pernikahan yang terasa seperti penjara. Sementara itu, Rendra mulai dihantui sesuatu yang lebih buruk daripada kelumpuhannya, bayangan Arya. Ia sering mendengar suara bisikan di tengah malam, suara yang familiar namun penuh kemarahan. "Kau mengambil segalanya dariku." Suara itu berulang kali terdengar di telinganya. Kadang, di dalam mimpinya, ia melihat Arya berdiri di ujung tempat tidurnya, menatapnya dengan sorot mata penuh dendam. Suatu malam, dalam tidurnya yang gelisah, Rendra merasakan sesuatu yang dingin menyentuh wajahnya. Ia terbangun dengan napas memburu dan matanya membelalak ketakutan. Bayangan hitam berdiri di sudut kamar, samar namun jelas berbentuk seperti sosok Arya. Rendra ingin berteriak, tetapi tubuhnya tetap kaku. Laras, yang tidur di sampingnya, tampaknya tidak menyadari apapun. "Kau akan membayar semua ini." Suara itu berbisik sebelum bayangan itu menghilang dalam kegelapan. Keesokan paginya,
Rendra tak bisa lagi menahan ketakutannya. Ia menangis, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Dengan suara bergetar, ia berkata pada Laras, "Aku harus mengaku. Aku harus membayar apa yang telah kulakukan." Laras menatapnya dengan mata yang dipenuhi emosi campur aduk. Ia tahu apa yang dimaksud oleh suaminya. Ia tahu apa yang telah dilakukan Rendra terhadap Arya. Dan ia tahu, hanya ada satu cara untuk menebusnya. Dengan tangan gemetar, Laras menghubungi seseorang yang sudah lama ingin ia temui, pengacara Arya. Ia meminta pertemuan rahasia. Kali ini bukan untuk membela suaminya yang sudah ia hianati, tetapi untuk mengungkap kebenaran yang selama ini tertutup rapat. Rendra melihatnya dari tempat tidur. Dadanya sesak oleh rasa takut. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ini adalah satu-satunya jalan. Di dalam selnya, Arya menerima kabar itu dengan tatapan kosong. Setelah bertahun-tahun terjebak dalam keputusasaan, ia tak tahu apakah ini nyata atau hanya harapan kosong lainnya. Namun, satu hal yang pasti, keadilan mungkin telah menemukan jalannya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasakan sesuatu yang hampir ia lupakan, seberkas harapan. Sementara itu, Rendra hanya bisa menunggu. Menunggu saat di mana segalanya akan berbalik. Menunggu apakah setelah pengakuannya, penderitaannya akan berakhir, atau justru semakin dalam. Namun, ia tak bisa menghindarinya lagi. Hukuman dari takdir telah tiba, dan ia tak bisa lari dari keadilan yang selama ini ia injak dengan kejam. Pagi itu, suasana di ruang interogasi kantor polisi begitu tegang. Laras duduk di samping pengacara Arya, sementara Rendra duduk di kursi roda. Wajahnya pucat dan penuh penyesalan. Ia tahu hari ini adalah akhir dari kebohongannya. Dengan suara serak dan bergetar, ia mulai berbicara. "Semua tuduhan terhadap Arya adalah fitnah yang aku rekayasa," katanya. Ruangan itu seketika menjadi sunyi. Di sudut ruangan, Arya menatap pria yang telah menghancurkan hidupnya. Hatinya dipenuhi amarah, tapi juga rasa sakit. Bagaimana mungkin seseorang yang pernah ia anggap sahabat tega mengkhianatinya sedemikian rupa? Namun, saat ia melihat kondisi Rendra, lemah, tak berdaya, dan dipenuhi rasa takut, Arya sadar bahwa pria itu sudah mendapatkan balasannya sendiri. Pengakuan Rendra membuat kasus Arya berbalik. Hakim dengan cepat meninjau ulang bukti-bukti yang selama ini dijadikan dasar tuduhan. Tak butuh waktu lama sebelum pengadilan memutuskan bahwa Arya tidak bersalah. Pintu sel yang telah lama menahannya kini terbuka. Saat Arya melangkah keluar, ia menghirup udara kebebasan dengan dada penuh sesak. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya. Laras. Malam itu, Laras berdiri di depan rumahnya, menunggu Arya yang akhirnya kembali setelah sekian lama. Saat mata mereka bertemu, Laras tak kuasa menahan air matanya. "Arya, aku minta maaf," isaknya. Suaranya penuh penyesalan. Arya hanya diam. Luka di hatinya terlalu dalam untuk sembuh begitu saja. Tanpa berkata apapun, ia melewati Laras dan masuk ke dalam rumah. Laras tahu, ia harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan maaf dari pria yang telah ia hianati. Di sisi lain, Rendra semakin terpuruk. Setelah kehilangan segalanya, jabatan, harga diri, dan Laras, ia kini hanya tinggal seorang pria lumpuh yang menanggung dosa masa lalunya. Namun, sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa masih ada satu cara untuk menebus semua kesalahannya. Suatu malam, dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia meminta asistennya untuk membawanya ke sebuah masjid kecil di dekat rumahnya. Dengan susah payah, ia meminta agar dibaringkan di lantai sajadah. Hatinya gemetar. Dadanya sesak oleh rasa bersalah yang menumpuk bertahun-tahun. "Ya Tuhan, aku telah melakukan kesalahan yang tak termaafkan.
Aku telah menghancurkan hidup orang yang mempercayaiku. Aku telah menodai cintaku dengan keserakahan. Suaranya parau, air matanya jatuh membasahi lantai. Dengan sisa kekuatan yang ia punya, ia bersujud dalam kepasrahan total. Ampuni aku, Arya. Laras, maafkan aku. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah kehangatan mengalir di tubuhnya. Rasa sakit yang selama ini menghantui dirinya perlahan menghilang. Ia mencoba menggerakkan jari-jarinya, dan ia bisa. Ia mencoba mengangkat tangannya, dan ia bisa. Dengan napas terengah, ia mencoba berdiri, dan kali ini, kakinya merespons. Air matanya jatuh lebih deras. Tapi kali ini bukan karena rasa takut, melainkan keharuan. Ia tahu, ini adalah jawaban dari Tuhan atas penyesalannya yang tulus. Beberapa hari kemudian, Rendra datang menemui Arya. Dengan langkah tertatih, ia berdiri di depan pria yang pernah ia hancurkan. Lalu tanpa ragu ia bersujud di hadapannya. Maafkan aku tak meminta kau menerimaku kembali. Aku hanya ingin menebus dosaku, katanya lirih. Arya menatap pria itu lama, lalu menghela napas panjang. Kau telah mendapatkan hukumanmu, Rendra. Aku tak bisa melupakan semuanya begitu saja. Tapi aku juga tak ingin hidup dalam dendam. Aku maafkan kau, jawabnya. Dengan kata-kata itu, beban yang selama ini menekan dada Rendra perlahan menghilang. Ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang. Tapi setidaknya ia kini memiliki kesempatan untuk menebus kesalahan-kesalahannya. Sementara itu, Arya melangkah pergi, memulai hidup barunya dengan luka yang perlahan mulai sembuh, meski tak akan pernah benar-benar hilang. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kesetiaan dan kejujuran adalah pondasi dari setiap hubungan, baik dalam persahabatan, cinta, maupun kepercayaan. Jangan pernah mengkhianati seseorang yang tulus kepada kita, karena sekali kepercayaan dihancurkan, sulit untuk mendapatkannya kembali. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini hingga akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.